membawakan sebuah materi mengenai struktur sistem informasi. Struktur sistem informasi yang akan saya bawakan ada beberapa submateri, diantaranya sebagai berikut. Di sini ada sekitar 8 submateri yang akan saya bawakan. Selanjutnya, materi pertama adalah komponen sistem. Komponen sistem di sini diantaranya adalah manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, manajemen sistem input maupun output, manajemen sekunder, jaringan, sistem proteksi, sistem penerjemah perintah. Yang pertama ada proses manajemen. Proses sendiri adalah program yang sedang dieksekusi. Suatu proses membutuhkan sumber daya tertentu, termasuk waktu, CPU, memori, file, dan perangkat input maupun output untuk menyelesaikan tugasnya. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas berikut sehubung dengan manajemen proses, yakni diantaranya proses pembuatan dan penghapusan, proses suspensi dan dimulainya kembali, dan ketentuan mekanisme untuk proses sinkronisasi dan proses komunikasi. Dan selanjutnya ada main memory management. Memori sendiri adalah kumpulan besar kata atau bit masing-masing dengan alamat sendiri. Ini adalah tempat menyimpan data yang dapat diakses dengan cepat yang dibagikan oleh CPU dan perangkat input maupun output. Memori utama adalah perangkat penyimpanan yang mudah menguap. Ini kehilangan isinya jika terjadi kegagalan sistem. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas berikut sehubung dengan manajemen memori. Yang pertama adalah pantau bagian mana dari memori yang saat ini digunakan dan oleh siapa. Yang kedua adalah putuskan proses mana yang akan dibuat ketika ruang memori tersedia. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah alokasikan dan hapus alokasi ruang memori sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada file management. Di file management adalah file sendiri adalah kumpulan informasi terkait yang ditentukan oleh pembuatnya. Biasanya file mewakili program baik bentuk sumber maupun objek dan data. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas berikut sehubungan dengan manajemen file. Yang pertama adalah pembuatan dan penghapusan file. Yang kedua adalah pembuatan dan penghapusan directory, dan yang ketiga adalah dukungan primitif untuk memanipulasi file dan directory dan memetakan file ke penyimpanan sekunder. Yang terakhir adalah cadangan file pada media penyimpanan yang stabil. Dalam artian di sini adalah tidak mudah menguap. Perangkat input maupun output sistem manajemen. Sistem input maupun output terdiri dari yang pertama adalah sistem buffer, yang kedua antarmuka driver perangkat umum, yang selanjutnya adalah driver untuk perangkat keras tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder. Karena memori utama atau penyimpanan utama tidak stabil dan terlalu kecil untuk menampung semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk membuat cadangan memori utama. Kebanyakan sistem komputer modern menggunakan disk sebagai media penyimpanan online utama, baik itu untuk program maupun data. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas berikut sehubungan dengan manajemen disk. Yang pertama adalah manajemen ruang bebas, yang kedua adalah alokasi penyimpanan, yang ketiga adalah penjadwalan disk. Nah, yang selanjutnya adalah jaringan atau sistem distribusi. Sistem distribusi adalah prosesor kumpulan yang tidak
berbagi memori atau jam. Setiap prosesor memiliki memori lokal sendiri. Prosesor dalam sistem terhubung melalui jaringan komunikasi. Komunikasi bertanggung jawab menggunakan protokol. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke berbagai sumber daya sistem. Akses ke sumber daya bersama memungkinkan. Yang pertama adalah percepatan komputasi, yang kedua adalah ketersediaan data yang meningkat, yang ketiga adalah keandalan yang ditingkatkan. Selanjutnya adalah sistem proteksi. Perlindungan mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses oleh program, proses pengguna ke sistem dan sumber daya pengguna. Mekanisme proteksi harus yang pertama adalah membedakan antara penggunaan resmi dan tidak sah. Yang kedua adalah tentukan kontrol yang akan diterapkan. Yang ketiga adalah menyediakan sarana untuk menegakkan hukum. Sistem penerjemah perintah. Banyak perintah diberikan ke sistem operasi dengan pernyataan kontrol yang terhubung dengan yang pertama adalah proses pembuatan dan manajemen, yang kedua adalah penanganan input ataupun output, yang ketiga adalah manajemen penyimpanan sekunder, selanjutnya ada manajemen memori utama, akses sistem file, perlindungan dan jaringan, dan sistem command interpreter atau lanjut. Program yang membaca dan menafsirkan pernyataan kontrol disebut dengan berbagai cara. Yang pertama adalah penerjemah baris perintah. Shell di Unix, fungsi untuk mendapatkan dan mengeksekusi pernyataan perintah. Selanjutnya, layanan sistem informasi, eksekusi program, kemampuan sistem untuk memuat program ke dalam memori dan menjalankannya. Operasi input maupun output, karena program menggunakan pengguna tidak dapat menjalankan operasi input maupun output secara langsung. Sistem operasi harus menyediakan beberapa cara untuk melakukan input maupun output. Manipulasi sistem file, kemampuan program untuk membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Komunikasi pertukaran informasi antara proses yang dijalankan baik pada komputer yang ada atau pada sistem berbeda yang diikat bersama oleh jaringan, diimplementasikan melalui memori bersama dan penyampaian pesan. Deteksi kesalahan, yakni memastikan komputasi yang benar dengan mendeteksi kesalahan pada CPU dan perangkat keras memori, pada perangkat input maupun output, atau pada perangkat pengguna. Fungsi sistem informasi tambahan. Fungsi tambahan ada bukan untuk membantu pengguna, melainkan untuk memastikan operasi sistem yang efisien. Alokasi sumber daya mengalokasikan sumber daya ke banyak pengguna atau beberapa pekerjaan yang berjalan pada waktu yang bersamaan. Akuntansi melacak dan mencatat pengguna mana yang menggunakan beberapa banyak dan jenis sumber daya komputer pada untuk menagih akun untuk mengumpulkan statistik pengguna. Perlindungan memastikan bahwa semua akses ke sumber daya sistem dikendalikan. Panggilan sistem yang menyediakan antarmuka antara program yang berjalan dan sistem operasi. 3 metode yang digunakan untuk melewati parameter antara program yang sedang berjalan dan sistem operasi yaitu lurus parameter dalam register, sistem parameter dalam tabel di memori, dan alamat tabel diteruskan sebagai parameter dan register. Dorong atau sistem parameter ke tumpukan oleh program dan keluarkan tumpukan oleh sistem operasi. Program sistem menyediakan lingkungan yang nyaman. Pengembangan dan pelaksanaan program dapat dibagi menjadi manipulasi file, informasi status, modifikasi file,
dukungan bahasa pemrograman, pembuatan eksekusi program, komunikasi, program aplikasi. Struktur sistem MS-DOS. MS-DOS ditulis untuk menyediakan fungsional paling banyak dengan ruang yang paling sedikit, tidak dibagi menjadi beberapa modul. Meskipun MS-DOS memiliki beberapa struktur antarmuka dan tingkat fungsinya tidak dipisahkan dengan baik. MS-DOS layer struktur sebagai berikut, yang aplikasi program, resident system program, MS-DOS device driver, RAM BIOS device driver. Struktur sistem Unix. Unix dibagi oleh fungsionalitas. Perangkat keras sistem operasi Unix asli memiliki penataan terbatas. Unix terdiri dari dua bagian yang tak dapat dipisahkan, yaitu program sistem, kernel. Terdiri dari semua yang ada di bawah antarmuka, panggilan sistem, dan di atas perangkat keras fisik, menyediakan sistem file, penjadwalan, CPU, manajemen memori, dan fungsi sistem operasi lainnya. Sejumlah besar fungsi untuk satu level. Berikut adalah Unix sistem strukturnya yang dapat Anda lihat, dan pendekatan berlapis. Sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan atau level, masing-masing dibangun di atas lapisan bawah. Lapisan paling bawah, layer 0, adalah perangkat keras. Tertinggi adalah lapisan N, adalah antarmuka pengguna. Dengan modularitas, lapisan ini dipilih sedemikian rupa sehingga masing-masing menggunakan fungsi operasi dan layanan hanya dari lapisan tingkat yang lebih rendah. Berikut adalah lapisan sistem informasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur sistem mikrokernel. Berpindah sebanyak mungkin dari kernel ke ruang pengguna. Komunikasi terjadi antara modul pengguna menggunakan penyampaian pesan. Manfaatnya diantaranya adalah lebih mudah untuk memperluas mikrokernel, lebih mudah untuk memport sistem operasi ke arsitektur baru, lebih andal, dan lebih aman. Lebih aman tentunya ya. Selanjutnya adalah mesin virtual yang mengambil pendekatan berlapis untuk kesimpulan logisnya. Ini memperlakukan perangkat keras dan kernel sistem operasi seolah-olah semuanya adalah perangkat keras. Mesin virtual menyediakan antarmuka identik dengan perangkat keras yang mendasarinya. Sistem operasi menciptakan ilusi berbagai proses, masing-masing menjalankan prosesnya sendiri dengan mememorikan virtual sendiri. Dan yang ketiga yang selanjutnya adalah mesin virtual lanjutan. Sumber daya komputer fisik digunakan bersama untuk membuat mesin virtual. Penjadwalan CPU dapat membuat tampilan bahwa pengguna memiliki prosesor sendiri. Spooling dan sistem file dapat menyediakan pembaca kartu virtual dan printer garis virtual. Keuntungan dan kerugian mesin virtual diantaranya adalah konsep mesin virtual memberikan perlindungan lengkap atas sumber daya sistem karena setiap mesin virtual diisolasi dari semua sistem lainnya. Isolasi ini bagaimana tidak mengizinkan pembagian sumber daya secara langsung. Sistem mesin virtual adalah kendaraan yang sempurna untuk meneliti dan mengembangkan sistem operasi. Pengembangan sistem dilakukan pada mesin virtual, bukan pada mesin fisik, sehingga tidak mengganggu operasi sistem normal. Konsep mesin virtual sulit diimplementasikan karena upaya yang diperlukan untuk menyediakan duplikat yang tepat pada mesin yang mendasarinya. Dan mesin virtual Java. Program Java yang dikompilasikan oleh Bitcode Neutral Platform yang dijalankan oleh Java Virtual Machine atau JVM terdiri dari
pemuat kelas, verifikator kelas, juru bahasa rutin, compiler just-in-time JIT atau meningkatkan kinerjanya. Berikut adalah Java Virtual Machine. Tujuan desain sistem. Tujuan pengguna sistem operasi harus nyaman digunakan, mudah dipelajari, andal, aman, dan cepat. Sasaran sistem-sistem operasi harus mudah dirancang, diterapkan, dan dipelihara, serta fleksibel antara andal, bebas kesalahan, dan efisien. Mekanisme dan kebijakan. Mekanisme menentukan bagaimana melakukan suatu kebijakan, memutuskan apa yang akan kita lakukan. Memisahkan kebijakan dari mekanisme merupakan prinsip yang sangat penting. Hal ini memungkinkan adanya fleksibilitas maksimum jika keputusan kebijakan diubah kemudian. Implementasi sistem. Implementasi sistem secara tradisional ditulis dalam bentuk assembly. Sistem operasi sekarang dapat ditulis dalam bahasa tingkat yang lebih tinggi. Pembuatan sistem sysgen. Program sysgen memperoleh informasi mengenai konfigurasi spesifik dari sistem perangkat keras. Dan sekian dari penjelasan saya terkait materi mengenai struktur sistem informasi. Apabila ada salah-salah